Konvoi tank-tank Israel di Suriah saat ini telah menembus jauh ke pedesaan Quneitra pada Sabtu 13 Desember 2024. Sejumlah tank Israel itu juga telah memasuki kota Khan Arnabe, salah satu daerah terbesar di provinsi tersebut. Dilaporkan pasukan Israel menduduki bekas pangkalan militer sebelum menarik diri. Adapun penduduk setempat di wilayah Dara diperingatkan untuk tetap berada di rumah. Dikabarkan Israel memperluas kendali wilayah di dataran tinggi Golan sejak jatuhnya rezim Al-Assad. Sementara Menteri Pertahanan Israel Katz meminta militer bersiaga sepanjang musim dingin di Gunung Hermon. Katz mengungkapkan kendali Israel atas Gunung Hermon sebagai momen bersejarah. Diketahui Israel juga melancarkan serangan udara ke Gunung Kasion di Damaskus. Serangan itu menargetkan markas militer Suriah dan menghancurkan infrastrukturnya. Dalam 48 jam, lebih dari 350 serangan udara dilaporkan menghantam Suriah. Selain itu, Israel menegaskan upayanya untuk mengamankan wilayah strategis dan membatasi ancaman. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam mengklaim telah berhasil merebut 3 drone Israel di Gaza. Drone-drone itu dilaporkan sedang menjalankan misi intelijen di kawasan Al-Geneina, wilayah Rafah. Dikabarkan Al-Qassam juga berhasil membombardir pasukan Israel di Al-Barid, Jabalia pada Jumat 13 Desember 2024. Adapun serangan menggunakan mortir kaliber berat menargetkan pasukan pendudukan Israel. Diketahui Jabalia menjadi lokasi pertempuran sengit, akibatnya IDF menderita kerugian besar. Dilaporkan 3 tentara Israel tewas dalam bentrokan dengan milisi Palestina di Jabalia pada Senin 9 Desember lalu. Sebanyak 12 tentara lainnya terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Milisi Palestina dikabarkan menembakkan rudal anti-tank dalam serangan tersebut. Ledakan besar terjadi setelah bahan peledak yang diangkut truk meledak akibat tembakan RPG. Akibatnya menyebabkan 4 tentara Israel tewas dan 18 lainnya terluka, beberapa dengan cedera parah. Hamas akhirnya menyetujui tuntutan Israel agar IDF tetap berada di Gaza untuk sementara. Kesepakatan ini tercapai setelah lebih dari setahun keberatan dari pihak Hamas. Hal itu disampaikan laporan khusus yang dimuat The Wall Street Journal pada Kamis 12 Desember 2024. Sebelumnya, Hamas bersikeras agar kesepakatan mencakup penghentian perang permanen dan penarikan penuh pasukan Israel. Namun Hamas melonggarkan tuntutannya dan setuju untuk sepakat gencatan senjata dan pembebasan sandera. Adapun Hamas memberikan daftar tahanan yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan, termasuk warga Amerika Serikat dan tahanan dengan kondisi medis. Selain itu, 5 nama sandera yang dipastikan tewas juga termasuk dalam daftar tersebut. Sementara Israel mendesak agar lebih banyak tahanan dibebaskan lebih cepat. Kesepakatan juga mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari koridor Philadelphia. Hamas sepakat untuk tidak terlibat dalam pengelolaan sisi Palestina di penyeberangan Rafah. Pejuang perlawanan tepi barat meluncurkan rentetan roket menargetkan pasukan Israel di kamp pengungsian Balata Nablus pada Jumat 13 Desember 2024 malam. Brigadir Al-Quds dan faksi Palestina lainnya bergabung untuk melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka meledakkan alat peledak rakitan dan menargetkan pasukan Israel dengan senapan serbu. Adapun pejuang perlawanan dari lingkungan Al-Zogul juga terlibat meluncurkan alat peledak anti-personel yang berhasil mengenai unit infanteri Israel. Sementara itu, pejuang di sektor Al-Amauri melumpuhkan kendaraan militer Israel menggunakan alat peledak. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan pasukan Israel menyerbu Universitas Politeknik Palestina di Al-Khalil dan kamp pengungsian Kalandia. IDF juga menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu saat memasuki kota. Pada saat yang sama, serangan Israel di Beit Awa menyebabkan seorang pemuda cacat tewas. Pemuda tersebut bernama Muhammad Ahmad Hussein meninggal setelah ditembakkan di dada selama penggerebekan. Pasukan perlawanan Palestina di Gaza terus menggempur pasukan Israel di wilayah Jabalia. Milisi Palestina meluncurkan roket ke arah pemukiman di sekitar Gaza sebagai respon terhadap agresi Israel. Brigadir Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, mengklaim telah menargetkan Askalan dan permukiman Israel pada Jumat 13 Desember malam. Sementara itu, militer Israel mengklaim bahwa 2 roket ditembakkan dari Gaza.
Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan Brigadir Al-Quds juga menargetkan pertemuan tentara Israel di Jabalia dengan peluru mortir. Adapun Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas membombardir pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia dengan peluru artileri berat. Pejuang Al-Qassam juga berhasil menangkap 3 drone Israel yang sedang melakukan pengintaian di Rafah, Gaza Selatan. Selain itu, perlawanan Palestina terus memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.